damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, diambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 47 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu panca indera kita yang sangat penting adalah mata. Mata harus sehat. Apabila mata kita sehat, pasti penglihatan kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan sebaliknya, bila mata kita sakit, bila mata kita tidak dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, maka kita disebut sebagai seorang yang buta. Yang walaupun mata kita masih dapat melihat, tetapi melalui kesakitan mata kita tidak dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, Tuhan Yesus mengumpamakan mata penglihatan para murid tentang dan tanggapan mereka tentang pengusiran setan yang dilakukan di luar komunitas para murid. Mereka melarang orang tersebut memakai nama tersebut karena mungkin menurut mereka bahwa merekalah yang boleh diperbolehkan untuk mengusir setan melalui nama Yesus. Itulah yang kita baca dalam pasal 9 ayat 38 sampai 39 dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Demikian dikatakan dalam ayat 38 sampai 39. Yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid, seharusnya mereka tidak melarang orang tersebut mengusir setan melalui namanya. Seharusnya yang dilakukan mereka sebelum melarang orang tersebut mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus, seharusnya mereka terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan Yesus, apa boleh di luar komunitas mereka memakai nama Yesus untuk mengusir setan. Dan yang berikut yang kita lihat, mau diajarkan Tuhan Yesus siapa yang diperbolehkan memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Bukan hanya komunitas mereka sebagai murid,
Tetapi syaratnya selama orang tersebut, selama orang di luar komunitas mereka melakukan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dan sama seperti yang dilakukan para murid. Itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Memang ada orang di luar komunitas murid Tuhan Yesus, ada penyesat, ada orang yang melakukan yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Orang itulah yang seharusnya dilarang mereka untuk memakai nama Tuhan Yesus. Jadi para murid mau diajarkan supaya mereka hati-hati, supaya mereka dapat melihat dengan jelas siapa yang diperbolehkan, siapa yang boleh memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Murid Tuhan Yesus harus melihat dengan jelas, harus mempertimbangkan dengan firman Tuhan, atau mendengar ajaran Tuhan Yesus, apa boleh atau tidak. Itulah seharusnya yang mau dilakukan Tuhan Yesus dan para muridnya. Karena Tuhan Yesuslah pengajar dan teladan bagi mereka. Dan yang berikut yang perlu yang dilakukan mereka supaya mereka melakukan firman Tuhan seperti garam. Itulah yang disebutkan dalam nats ini. Di dalam ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Jadi yang mau dikatakan Tuhan Yesus, selain meneliti, selain pengajaran yang benar yang dilakukan mereka harus menjadi garam, menjadi orang yang berguna kepada orang lain, yaitu hasil dari perbuatan, hasil dari iman mereka. Kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menguji ajaran atau ajaran pengusiran setan dengan nama Tuhan Yesus. Kita harus menguji. Artinya yang terpenting dari pemakaian nama Tuhan Yesus harus sesuai dengan keinginan Yesus sendiri. Tapi kita harus menguji diri kita sendiri untuk melihat pengusiran setan yang dilakukan di luar komunitas para murid. Kita harus menguji iman kita. Menguji artinya memeriksa diri kita, menguji kemurnian hati kita, menguji kemurnian iman kita. Menguji dengan apa kita? Yang pasti menguji dengan ukuran firman Tuhan, dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sesuai apa tidak. Yang kedua, yang mau dilakoni oleh para murid, selain dari ajaran yang benar, selain mempertimbangkan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, mereka harus berbuat yang terbaik, yaitu melalui iman, buah dari iman, mereka menggarami di sekitar mereka. Supaya murid Tuhan Yesus dengan melihat dengan jelas, mempertimbangkan segala sesuatu dengan ajaran tersebut melalui firman Tuhan dan perbuatan. Demikian juga kita mau diajak oleh firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kita selalu melihat firman Tuhan
dan selalu mempercayai firman Tuhan, supaya kita jangan menyalahkan orang, supaya jangan cepat memvonis seseorang sesat. Tetapi dapat kita melihat diri kita pertama, menguji diri kita, apa kita, penglihatan kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pelita firman Tuhan yang kita baca itu, kita renungkan. Dan yang berikut, melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita harus dicelikkan oleh firman Tuhan. Kita harus terbuka melalui membuka hati kita untuk merenungkan firman tersebut. Dan yang kedua, yang mau dikatakan Tuhan Yesus, kita harus berbuat, kita harus menjadi garam dunia untuk menggarami. Apabila kita tidak ada asin, tidak ada lagi yang mau dapat kita perbuat melalui, karena tidak ada di dalam kita iman sejati kepada Yesus Kristus. Karena iman sejati kepada Yesus Kristus, karena pengajaran yang benar yang kita imani, itulah kita patut mengusir setan melalui nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Hanya melalui nama-Mu kami dapat mengusir si jahat, yaitu iblis yang selalu menggoda iman kami. Dan demikian juga melalui kuasa nama-Mu kami dapat menyembuhkan hati dan pikiran orang yang tersesat. Ajaklah melalui undangan-Mu, melalui firman-Mu yang kami dengar, saudara-saudara kami untuk mewartakan nama-Mu dan mengandalkan nama-Mu untuk mengusir si jahat. Tuhan, segala pekerjaan kami di hari ini, berkatilah. Bila ada saudara kami yang di dalam kesakitan, sembuhkan mereka, supaya dapat mereka bekerja sesuai yang mereka inginkan. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.